Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas salah satu jenis sugar glider baru yang aku punya. Seperti yang bisa kalian lihat, mungkin dari sebagian teman-teman bisa langsung nebak ini tuh jenis apa sih sebenarnya gitu ya. Kalau misalkan dilihat dari corak tubuh, dominansi warna, serta perawakannya lah. Itu keren. Otomatis kebanyakan teman-teman yang udah biasa ngekip sugar glider sih harusnya tahu gitu. Ini dia jenis sugar glider Mosaic. Seperti yang bisa teman-teman lihat, dia ini merupakan Mosaic yang menurut aku pribadi cukup unik ya, karena dia sendiri mempunyai dua corak yang merupakan penggabungan dari sugar glider classic grey serta sugar glider white face, dimana kebanyakan sih sugar glider itu biasanya kalau mereka punya marking di bawah telinga kiri kanan ada, pun kalau misalkan nggak ada di kiri kanan telinganya dua-duanya nggak ada. Sedangkan dia ini punya keduanya. Jadi kalau kalian bisa lihat di sebelah kiri dia bersih seperti white face, tapi di sebelah kanan dia punya marking kayak classic grey gitu. Dan kalau teman-teman bisa lihat, dia juga punya salah satu tompel ya di jidatnya. Kalau bisa kelihatan, jadi punya salah satu tompel yang bikin dia menjadi punya daya tarik sendiri sih kalau menurut aku ya, dibandingkan sugar glider Mosaic lainnya. Selain itu, salah satu hal yang menarik juga bahwa telinganya ini punya corak yang cukup beragam ya. Jadi ada kombinasi dari warna putih dan juga hitam di telinganya gitu. Dia juga punya warna wajah yang dominan putih dan warna keabu-abuan juga yang dominan terang. Ini merupakan sugar glider Mosaic dengan usia kurang lebih sekitar 8 bulan, yang udah harusnya sih udah pas banget ya jadi jodoh Shizuko ya. Dia juga punya kumis yang bercampur warna ya, warna putih dan juga hitam. Dan yang menarik adalah aku mau sedikit bahas juga tentang varian Mosaic. Jadi sebenarnya Mosaic ini merupakan, kalau menurut aku ya, merupakan salah satu varian sugar glider yang paling menarik gitu. Iya sayang. Saat kita breeding sugar glider Mosaic, karena Mosaic sendiri punya warna yang bener-bener variatif. Dan anaknya pun nggak bisa kita tebak warnanya bakal seperti apa. Bisa jadi putih semua, yang bisa disebut white Mosaic. Bisa juga warnanya campur-campur, Mosaic pada umumnya. Bisa juga bahkan jadinya tuh classic grey gitu, abu-abu full. Padahal kedua orang tua mereka itu Mosaic dan Mosaic. Jadi Mosaic ini merupakan salah satu jenis yang paling menarik karena kita nggak bisa memperkirakan anaknya bakal seperti apa gitu. Kenapa bisa disebut menarik juga? Karena ternyata dari varian Mosaic sendiri, dia ini nggak cuman bisa kita kawin silangin sama jenis-jenis yang dominan. Nggak cuman bisa dikawinin sama classic grey atau misalkan sama white face, tapi juga dia bisa memberikan corak apabila kita kawinkan dengan sugar glider yang resesif. Contohnya yang bisa bercampur baur itu yakni seperti Creamino. Seperti halnya munculnya jenis baru, contohnya Creamino Mosaic atau Creamos bisa disebut, dimana ternyata si Mosaic ini genetiknya bisa bercampur baur gitu. Maka dari itu juga kalau dari aku pribadi masih bingung sebenarnya menggolongkan si Mosaic ini di dominan atau di resesif, karena dia bisa masuk kepada keduanya gitu. Padahal biasanya dari dominan dan resesif ini benar-benar bertolak belakang, nggak akan bisa jadi salah satunya kecuali membawa darah yang salah satunya. Jadi buat teman-teman semua yang mau keep sugar glider mungkin masih bingung, varian Mosaic ini bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat sih kalau menurut aku, karena dia punya kejutan lah dalam pemeliharaan sugar glider Mosaic ini. Mau kita kawinin sama classic grey kah, atau kita kawinin sama white face kah, atau kita kawinin sama Mosaic, anaknya tuh tetap bakal abstrak, tetap belum bisa kita prediksi. Dan yang menarik juga adalah untuk membentuk suatu Creamino Mosaic sih ya, walaupun aku belum punya, yang aku tahu dari orang-orang yang punya yakni harus mengawinkan si sugar glider Mosaic yang membawa darah Creamino, atau sebaliknya Creamino yang membawa darah Mosaic. Sesamanya itu harus membawa darah keduanya. Jadi kedua indukan itu mau jantan maupun betina harus membawa darah dari Mosaic dan darah dari Creamino. Ini juga yang menurut aku cukup menarik ya, dimana dari perkawinan silang itu bisa menghadirkan jenis-jenis baru gitu di sugar glider. Terlebih untuk para penghobi ini merupakan suatu achievement sih kalau menurut aku, suatu hal yang bisa menarik, bisa jadi suatu pembelajaran, dan bisa menjadi suatu barang langka bisa dibilang. Walaupun sekarang
jumlah dari Creamino Mosaic ini udah cukup banyak sih. Seperti yang pernah aku singgung di salah satu video tentang jenis-jenis sugar glider beserta harganya, sugar glider Mosaic ini merupakan jenis yang mempunyai range harga bener-bener variatif banget ya. Bahkan sekarang tuh kalau nggak salah ya ada juga yang di bawah 1 juta ya. Kalau misalkan bisa disebut low Mosaic, corak putihnya cuma sedikit gitu. Terlebih juga bisa sampai 2 jutaan juga, bahkan dengan berbagai macam indikator, terlebih dari keunikan corak sih yang bisa bikin harganya naik atau turun. Pun yang menjadi menarik adalah kalau menurut aku ya, bahwa Mosaic ini dia nggak punya patokan harga yang pasti gitu. Jadi merupakan suatu jenis yang benar-benar menarik lah buat kalian miliki di rumah. Terlebih buat teman-teman mau itu yang udah lama keep sugar glider, mau itu yang baru nge-keep sugar glider, menurut aku Mosaic merupakan jenis yang tetap menarik ya untuk kita miliki dan kita kembang biakan gitu. Kalau misalkan kita ambil tilas balik ke belakang ya, sebenarnya zaman-zaman dulu tuh, zaman waktu aku baru pertama kali keep sugar glider mungkin di sekitar tahun 2015, bahwa sempet ada sih statement dari salah satu orang yang sudah bisa dibilang legend ya, atau orang yang berpengalaman di sugar glider. Dulu aku punya sugar glider low Mosaic, dimana dia tuh cuma punya corak putih di tangannya doang sedikit, dikawinin sama classic grey. Aku sempat bertanya sih, apakah bisa ya ini bakal jadi Mosaic gitu, mengingat sebenarnya corak putihnya tuh dikit banget gitu. Kemudian dia berkata bahwa kalau yang kayak gini tuh nggak mungkin bisa jadi sugar glider Mosaic gitu, karena gen mosaiknya ini terlalu sedikit gitu. Nah itu merupakan statement yang ia keluarkan gitu. Kemudian otomatis kan untuk membuktikan ya aku coba breeding lah ya dengan sugar glider classic grey, dan ternyata hasilnya di luar prediksi gitu, bahwa yang muncul adalah Mosaic yang corak putihnya banyak gitu. Di sini aku nangkep bahwa sebenarnya Mosaic ini tuh kita nggak bisa lihat dari visualnya doang teman-teman, tapi dari genetika dalamnya juga yang harus kita pertimbangkan. Bahwa siapa tahu gitu kan, bahwa di visualnya tuh gen putihnya dikit, tapi ternyata gen yang dia bawa dalam darahnya itu benar-benar besar gitu. Pun padahal indukan dari sugar glider low Mosaic yang aku punya itu persilangan dari white Mosaic dengan sugar glider grey. Jadi sebenarnya dia tuh udah bawa grey juga, ketemu grey lagi, ternyata tetap bisa loh buat jadi Mosaic yang utuh, Mosaic yang full, padahal cuman dikawinin sama classic grey doang. Jadi ini merupakan hal yang menarik ya. Kalau dulu sempat ada yang bilang bahwa kalau misalkan kita kawinin sama classic grey itu bisa merusak genetika, membuat si mosaiknya ini darahnya itu berkurang. Itu kan tapi baru secara teori ya, tapi secara prakteknya ternyata aku rasa nggak demikian, karena si Mosaic ini tuh kita belum bisa menggolongkan, atau belum jelas sih sebenarnya dia ini apakah dominan kah atau resesif kah gitu. Apakah mungkin dia merupakan varian dari yang dominan, atau bahkan dia ini merupakan resesif yang tidak kuat. Jadi kayak masih abstrak gitulah. Jadi ini masih menarik untuk kita pelajari, terlebih bermunculannya jenis-jenis baru kayak Creamino Mosaic, terus juga yang udah lama ada True Platinum Mosaic. Jadi kayak Mosaic ini merupakan gen yang bisa kita padu-padankan, terlebih mungkin buat teman-teman yang mungkin di sini ada master-master yang menonton ya, yang punya Carmino, yang punya Caramel. Mungkin itu sangat-sangat menarik saat kita punya Mosaic yang dipadu-padankan dengan Caramel. Jadi perpaduan warnanya ini antara kecoklatan dengan putih. Jadi kayaknya keren banget gitu. Kurang lebih untuk video kali ini kayak gitu aja. Aku mau ngenalin Shizuka ini kepada kalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat komen, like, serta subscribe channel ini biar terus bisa mengedukasi teman-teman semua. Mohon maaf baru upload lagi. Sekian dari aku, Yoward. Salam sejahtera untuk hewan Indonesia.